Nah, karena yang pertama aja stroke itu istri udah bilang, Ani, lebih baik kamu menikah lagi. Dan itu diucapkan bukan sekali dua kali. Bagaimana Bapak mencintai Ibu? Maaf nih, sedangkan Ibu sekarang sedang sakit. Ya pengennya mati. Bener, waktu itu saya merasa udah give up ya, karena hopeless. Iblis selalu berkata, makanya kamu udah nggak usah bicara tentang kuasa Yesus. Kamu nggak usah berkeluar tentang Yesusmu yang hebat, yang luar biasa, yang keren, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Ya sekarang kamu berdoalah buat istrimu. Hari ini di Cahaya Bagi Negeri kita akan berbincang dengan seorang pendeta yang biasa melakukan KKR, tapi istrinya sakit bertahun-tahun dan juga sudah didoakan tapi belum sembuh juga. Ceritain dong Pak, waktu itu kan Bapak menghadapi bagaimana pertama kali istri Bapak, Ibu Yeni ini mengalami stroke, dan pada waktu itu seperti apa ceritanya Pak? Silakan Pak. Jujur, saya sendiri tidak pernah bermimpi, menyangka, menduga istri yang sehat, yang biasa mendampingi, menolong saya dalam melayani di banyak hal, dari satu kota ke kota, dari satu daerah ke daerah, tiba-tiba dia harus mengalami satu penyakit yang sangat serius, sakit stroke. Dan stroke-nya bukan ringan, ya, seperempat otaknya mampet. Dan itu buat saya sebagai seorang pembicara, seorang hamba Tuhan, itu sebuah intimidasi dan pukulan yang sangat serius. Dan iblis selalu berkata, makanya kamu udah nggak usah bicara tentang kuasa Yesus. Kamu nggak usah berkeluar tentang Yesusmu yang hebat, yang luar biasa, yang keren, yang menyembuhkan, yang memulihkan. Ya sekarang kamu berdoalah buat istrimu. Saya mau lihat sembuh nggak? Itu stroke yang pertama Pak ya? Stroke pertama tahun 2012. Kalau Ibu waktu itu stroke pertama gimana perasaannya Bu? Ya nggak bisa apa-apa, bicara juga sulit Dan ya. tidak tahu apa-apa. Ya. Nol. Nggak tahu anak, Blank. nggak tahu suami, Nama anak suami nggak tahu? nggak inget, Nggak tahu. nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Pertama kali tahu Bapak bilang, udahlah iblis mengintimidasi gitu ya Pak ya. Nah, Ibu juga diintimidasi iblis nggak? Ibu kan juga pelayanan. Ibu Gembala. Bu Gembala loh. Ya. Apa itu yang Ibu rasa? Ya pengennya mati gitu. Bener, waktu itu saya merasa udah give up ya, karena hopeless. Ya, memang sebelum saya sakit, saya kan suka baca Alkitab. Saat itu saya baca tentang Ayub. Semua tentang Ayub. Saya bilang, oh luar biasa ya. Ayub itu luar biasa. Walaupun dia sakit ya, tapi bersyukur sama Tuhan. Nah, ternyata terjadi pada hidupku. Gitu loh. Aku bilang sama Tuhan, oh Tuhan, kalau memang masih Tuhan berikan aku kesehatan, aku bisa memuji Tuhan, bisa kembali sembuh sempurna. Itu yang saya minta. Nah, jadi dalam keputusasaan dia, ketika dia tidak tahu segala-galanya, ngeblank, ya kan, nggak tahu apa-apa. Nah, disitulah dia berkata, Tuhan lebih baik saya mati aja. Betul. Kenapa? Karena dia dari orang yang bisa segala-galanya. Dia mengerti segala-galanya, dia kepala sekolah, dia juga berkhotbah, Mengajar ya Pak? mengajar, kepala sekolah, dan banyak hal yang dia buat. Nah, ketika dia tidak tahu apa-apa dan dia hanya butuh orang itu membuat dia menyerah. Iya, Nah, biasa. saya bilang ya. sama istri, saya bilang bahwa tugasmu belum selesai. Kalau tugasmu sudah selesai, Tuhan akan bicara kepada saya, dia akan mengambil kamu dari saya. Nah, buktinya sampai sekarang Tuhan tidak pernah bicara, bahwa berarti kamu memang harus ada bersama saya. Apa yang membuat Ibu tadi mau bunuh diri itu? Ya, karena kan aku pikir nggak bisa apa-apa lagi. Nggak guna lagi. Apa artinya hidup? Semua harus dibantu, harus ditolong. Sampai sekarang masih
kadang-kadang muncul ya. Ya, Kalau dia lagi down, ya. Oh iya, iblis lah itu merusak semua ya. ya Istri sakit, Iya. bapak juga pelayanannya seperti apa atau adjustment apa yang dilakukan kira-kira? ya saya Bisa mau katakan diceritain? dengan jujur, memang sebuah hal yang tidak mudah. Kalau saya sampai saat ini masih bisa bertahan, kuat, pertama itu karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan nggak bisa. Kenapa? Karena kita menikah aja dengan pasangan yang normal aja itu nggak gampang, apalagi dengan yang tidak normal. Orang stroke itu jiwanya terganggu, jiwanya bermasalah. Nah, orang stroke itu dia lebih apa ya? Mengharapkan orang tuh hargai saya, hormati saya, penerimaan saya, gitu loh. Makanya ketika saya dampingi dia hampir 13 tahun, dia kena stroke sekarang, saya paham benar. Ketika dia merasa saya nggak hargai, saya nggak hormati, saya nggak terima dia, saya merasa dia merasa nggak saya cintai, nggak diutamakan. Contoh, ada sesuatu hal terjadi ketika saya sampaikan kepada anak yang besar, saat ini sudah bekerja, ini Grace yang kecil, Miracle yang besar, dia selalu komplain sama saya. Dia bilang, kok kenapa saya nggak dikasih tahu duluan? Saya ngerti. Maka saya berusaha untuk memahami hati seperti gitu. Jadi semua saya utamakan dia. Maka sampai yang besar pernah ngomong begini, Dedi, kalau Ceci sama Dedi salah, pasti kami ditegur. Coba kalau Mam. Dedi mau ngomong apa? Itu dia. Karena saya mengerti posisi dia sakit. Iya. Berarti ada ekstra ya, Pak ya. Betul. Ekstra sabar, ekstra mengerti, semuanya serba ekstra. Awal-awal capek banget dong Pak. Ya capek, sampai sekarang pun capek. Cuman dijalanin, dinikmati. Anak umur berapa waktu itu, Pak? Anak waktu itu umur yang besar SMP ya. SMP kelas 2. Yang kecil mau ujian kelas 6 SD. Berarti ingat dong Grace ya waktu itu ya. Nah, boleh nggak Grace cerita dari sisi Grace? Saya rasa waktu itu ada jarak sama mama sama papa. Jadi waktu pada saat itu saya ngerasa papa lebih deket sama Cici. Karena memang Cici secara personality memang lebih sensitif lah, lebih sangat terasa. Cici memang yang di saat itu jadi yang lebih keras ke saya. Mungkin kayak bisa dibilangnya ibaratnya gantiin posisi mama. Begitu. Jadi Cici yang memang ngingetin saya terus, lebih yang lebih mendidik lah jadinya. Dek, apa-apa kamu jangan susahin Dedi Mami gitu loh. Kamu harus bisa sendiri, dewasa sendiri, kayak berjuang sendiri gitu. Waktu itu kalau Bapak ingat apa tuh Pak? Yang tetap membuat Bapak oke, stay. Saya tahu ini adalah sebuah, nggak tahu ya Pak, Bapak menyebutnya apa, proses. Atau pernah galau juga? Iya, kita pengen tahu juga gitu. Galau tuh maksudnya, kok Tuhan bin banget ya. Itu gimana tuh Pak, proses itu tuh seperti apa, bisa ceritain? Ya, sebagai manusia yang terbatas, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kok kenapa ini terjadi? Saya bilang kalau saya ada dosa, istri ada dosa, atau anak ada dosa, ya kami minta maaf. Nah, setahu saya bahwa saat itu kami sedang benar-benar terlibat aktif dalam melayani banyak keluarga. Nah, saya tahu hal itu Tuhan izinkan sebagai proses kehidupan yang harus saya jalanin. Nah, di sisi lain memang ya kita perlu akui kesalahan dari istri adalah memang dia punya keluarga besar itu kan memang tensinya semua tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu yang mendengarkan siaran kami mesti ingat tuh. Jadi jangan semua kita bilang itu dosa, kita bilang itu setan. Nah, dari kita juga sebagai manusia mesti fair. Nah, memang dalam hal ini istri kurang bijak. Jadi kalau kita sudah kena darah tinggi, kita sadar nih sudah penggumpalan darah. Saya harus menjalani semua yang saya hadapi. Karena saya tahu ketika saya give up, saya menyerah, semua selesai. Istri akan hancur, kedua putri akan hancur. Makanya kedua putri kami melihat kehidupan iman saya, kesetiaan saya kepada Tuhan, juga kepada istri, dan kepada mereka. Gitu loh. Nah, tadi kalau Grace bilang waktu kejadian itu dia merasa ada gap, memang karena pas saya benar-benar fokus kepada istri.
Gitu. Nah, maka setelah berjalan itu baru saya mulai menolong mereka. Ya, miracle yang besar dan grace yang kecil, akhirnya mereka dekat. Di posisi itu Bapak menjadi ayah dan ibu ya? Iya. Buat kedua putri? Tadinya ada penolong, sekarang saya harus menolong penolong saya. Oke. Wah, luar biasa Bapak nih. Gitu. Jadi Nah, Pak, ini kan Ibu mengalami 2 kali stroke ya? betul. Nah, jadi gini, memang waktu stroke pertama itu kan cukup cukup parah. Tapi puji Tuhan dalam waktu yang singkat istri 3 bulan lah ya, dia pulih. Pulih. Sempat ya? 90% dia pulih. Dia bisa jalan dengan cepat, dia bisa jongkok, dia bisa lompat, ya udah hampir sempurna lah. 90%. Seperti wah nih mukjizat gitu ya, Pak. Iya. Dia bisa khotbah, dia udah tahu segalanya, semuanya is okay. Nah, memang itu kembali dia tidak bijak dan tidak menjaga. Dia juga nggak menyangka bisa kena stroke kedua. Stroke kedua itu 2019 sebelum COVID, saya lagi ada di Israel buat tour. Ya, nah itu malam di sana, di Indonesia pagi. Saya baru mau sampaikan di grup bahwa Dedi sudah sampai, udah mau tidur istirahat. Tapi istri masuk dulu japri ke pribadi, dibilang, Hani jangan kaget, dibilang. Jangan kaget, sudah kaget. Saya udah nggak bisa ngomong, dia bilang. Nah, ketika dia bilang nggak bisa ngomong, saya langsung grup bertiga ke Miracle dan Grace. Ada anak kita bertiga kan, ya anak juga ada dengan ibu kan. Nah, saya bilang tolong sekarang segera bawa mami karena ini serangan stroke kedua. Nah, dari malam juga dia udah ngomong, tangannya kok kebas-kebas. Nah, di stroke kedua itu makin parah, Bu. Ya, sulit ngomongnya. Sulit untuk bicara. Bisa stroke kedua makin hancur kah atau kenapa atau gimana, apa yang Ibu rasakan? Memang aku salah gitu, kesalahan aku makannya udah gitu, tapi yang ini aku semakin deket sama Tuhan, itu aja. Sedikit seperti sama Makin Tuhan betul. tuh bisa menerima kenyataan Iya, atau seperti menerima kenyataannya. Nah, kita ada. butuh tanya, apa yang membuat Ibu bisa mampu pada akhirnya berdamai dengan diri sendiri atau bisa menerima kenyataan itu kan Iya. sesuatu yang sulit. Apa yang Ibu lakukan? Ya pasti karena Tuhan. Yang kedua keluarga. Yang selalu Ya yang beb ya. selalu Ya yang menolong Beb ya? saya. Oke, ya yang Beb memang luar biasa. ketika Bapak tetap setia. Iya. Terus bagaimana Pak? Apa waduh kepikiran seperti apa Iya. dalam rumah tangga ini? Iya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Anda keren. Iya, pertanyaan ini bukan hanya Bapak yang menanyakan, di luar juga banyak. Mereka berkata, kalau saya Pak mungkin saya nggak mampu. Saya jawab, saya juga nggak mampu. Kalau bisa mampu ya tadi saya katakan pertama karena Tuhan. Nah, karena yang pertama aja stroke itu istri udah bilang, Hani, lebih baik kamu menikah lagi. Dan itu diucapkan bukan sekali dua kali. Saya tahu ucapan itu bukan karena dia rela, tapi karena dia nggak mau saya menderita. Hatinya sakit nggak? Sakit. Pak, Nah, boleh tapi tanya ke Ibu nggak Pak? Iya. Apa yang membuat Ibu bisa mau menanyakan itu ke Bapak? ngomong seperti itu. Karena Apa ya, dasarnya? kasihan aja pelayanan dia gitu loh, Harus ada yang dampingi. gitu. Nggak ada yang bantu dia pelayanan gitu. Ketika itu benar-benar buat saya, ya saya harus hadapi, jalanin dari hari ke hari dengan apa kekuatan Tuhan sudah pasti. Dan semua orang kalau ketemu dengan saya selalu berkata, Pak, lu keren, Pak, lu luar biasa, lu hebat. Kalau gue nggak kuat, saya bilang saya juga nggak kuat. Kita manusia kok. Kita bisa sampai saat ini itu karena Tuhan, saya bilang. Jadi keintiman saya dengan Tuhan itulah yang membuat saya mampu. Kalau dibilang godaan ya, kita pria normal banyak sekali. Kita di panggung, KKL, kita melayani seminar, sebagainya, di Facebook, di TikTok, dan sebagainya. Ya sampai hari ini juga banyak yang terus godain, mau kenalan, segala macam. Ya saya selalu blok. Kenapa? Saya tahu ini strategi iblis mau merusak saya dan keluarga saya. Nah, jadi kuncinya adalah kita harus punya hati takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu bicara kita sadar Tuhan hadir dalam hidup kita 1 hari 24 jam. Jadi kalau kita sadar Tuhan hadir dalam hidup kita 1 hari 24 jam,
apapun yang kita kerjakan dimanapun, sekalipun seorang diri, itu aman. Nah, istri begitu percaya dengan saya, sekalipun saya pergi sendiri, di mana banyak perempuan, dia tahu pasti saya nggak akan berbuat macam-macam. Ya memang sebelum istri kena sakit stroke, hubungan kita bukan bagus, sangat bagus. Itulah ya, kan ada tahap-tahapnya, umur sekian-sekian ya kan, bagus. Tapi ketika istri kena stroke, ya semua berhenti total. Sekalipun dia mau, saya nggak mau. Kenapa, Pak? Ya nggak tega lah. Lebih kepada bagaimana Bu? Iya, dia mau melayani saya, tapi kan saya melihat dia tubuh seperti begitu. Iya. Jangankan kita berhubungan seks, orang dia tidur aja duduk setengah mati. Apakah kita egois? Wow, keren. Akibatnya apa? Ya mimpi basah. Itu cara ya memang harus Tuhan keluarkan. Bukan dengan cara onani. Ingat loh ya Bapak Ibu yang nonton ini, onani itu dosa. Sekalipun banyak orang bilang itu tidak dosa. Ketika begini loh, yang membuat dosa ini gini. Ketika Anda onani, apa yang Anda pikirkan? Nggak mungkin ketika Anda mau onani, Anda nonton tinju. Mau onani ngeliat kerbau, nggak mungkin. Pak, nggak mungkin ya Pak. Kita ada poster tuh, ada map, nggak mungkin. Nggak mungkin ya kan? Jadi yang dosa itu adalah ketika Anda mau onani, Anda memikirkan yang tidak sesuai firman Tuhan. Itu di situ dosanya. Ya, itu aja nih. Betul, karena banyak kita menyalahkan keadaan ya Pak, maksudnya. Ya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita nggak bisa bicara tentang keadaan. Wajar kalau Nana begini, wajar karena. Ya nggak bisa. Kenapa kamu mencuri? Karena saya butuh duit. Kenapa kamu membunuh? Saya bela diri. Salah ya salah dong. Ya, dosa tetap dosa. Dosa tidak dosa. Dosa bukan masalah. Iya. Dosa. Tetap dosa. Iya. Nah, kita pertanyaan ke teman-teman. Pertanyaan teman-teman, ada lagi teman-teman. seru-seru. Nah, ini lagi seru-serunya nih. Dosa tetap dosa, hei kalian. Nggak bercanda. Bercanda. Ini kan kita sebagai ini Pak sidang jemaat Allah juga Sidang yang jemaat menanya- Allah di yang sini, menanya Pak. ini Mas. Iya, nama saya Rudi, Pak. Pak Rudi Bambang, iya. dari Sintua ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Pak Bambang sama Ibu dalam segala keterbatasan Ibu mewujudkan mimpi yang sebelumnya itu tertunda karena yang belum terwujud, tapi masih punya visi ke depan bahwa rencana Tuhan itu yang paling indah. Bagaimana wujudkan itu untuk kedepannya gitu? Ya, ini pertanyaan bagus Pak Rudi. 100. Nah, jadi begini. Memang bangun sekolah itu adalah mimpi daripada istri saya. Tapi kita perlu sadar, kita sebagai manusia itu perlu pahami bahwa yang terbaik adalah visi dari Tuhan. Jadi ketika istri harus sakit dan sekolah itu kami rela diberikan kepada orang lain, teman saya, ya saya harus berkata bahwa visinya Tuhan adalah yang terbaik. Sudah jadi gembala di gereja, sudah bangun sekolah gitu ya. Dan itu semua ditinggalkan, Pak. Kenapa? Ya, buat saya istri jauh lebih penting dalam hidup saya. Karena Bapak Karena senang sekali. iya, Wow. yang dipersatukan Tuhan adalah saya dan istri. Bukan dengan sekolah, bukan dengan kekayaan, bukan dengan yang lain. Nah, ini kebenaran yang kita perlu tahu. Nah, banyak orang tinggalkan istri demi karir, demi uang, demi harta. Itu keliru. Jadi istri, anak itu adalah segala-galanya buat kita. Kesetiaan kita sama Tuhan itu dimulai dari rumah tangga, dari istri kita. Karena hubungan kita dengan pasangan kita itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Ada yang mau tanya lagi? Satu lagi? Silakan. Pak, ini ada yang mau nanya nih Pak. Ya, Dari sidang majelis mana nih? Sidang majelis ini Pak. Pak, saya mau tanya, Bapak pernah khotbah tentang bahagiakan orang yang kamu cintai sebelum terlambat. betul. Nah, bagaimana, pertanyaan saya begini, bagaimana Bapak mencintai Ibu, maaf nih, sedangkan Ibu sekarang sedang sakit. Iya. Itu aja sih Pak, makasih. Good, pertanyaan bagus. Bahagiakanlah orang-orang yang Anda cintai sebelum terlambat. Karena saya tahu begini, banyak kali kita salah fokus, salah target, salah sasaran dalam hidup ini. Sehingga ketika kita mau bahagiakan orang-orang yang kita cintai, tapi sudah terlambat. Satu, mungkin istri kita udah pergi untuk selamanya. Dia meninggal.
atau pergi dibawa pria lain. Atau anak-anak kita, ketika kita kaya, sukses, tapi anak-anak kita udah kacau, udah hancur. Udah kena narkoba, udah free sex, dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang kan kita tahu ada namanya baby sugar. Ya kan, ini kan lagi tenar kan, atau daddy sugar. Nah ini kan bahaya. Nah jadi kalau memang kita mau bahagiakan orang-orang yang kita cintai, ya nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu banyak uang, nggak harus punya jabatan atau posisi, enggak. Apa yang kita bisa buat sederhana. Contoh, ya ketika kita ada berdua, ya kita dengar dia mau ngomong apa, beri waktu. Itu kan nggak butuh uang, nggak butuh kekayaan, nggak perlu jabatan, nggak perlu pangkat sebagainya. Jadi hal-hal yang simpel aja. Kita bisa makan berdua. Nah, sakit kan nih, ya saya bisa ambilin piring buat dia. Dan memang anak jadi saksi hidup kan. Kalau dia lagi istirahat, yang kasih maminya makan saya, yang beli makanan saya cariin segala macam. Dan di apartemen saya tinggal, mereka tahu saya suka belanja, beli makanan sebagainya. Bahkan waktu istri sehat pun, yang sering ke pasar siapa sayang? Nah, saya. Teladan banget Bapak ya. Nah, ada lagi nih, mungkin ini agak sedikit bukannya vulgar ya. Yang belikan bra, yang belikan celana dalam, CD itu semua saya. Dan saya tahu ukuran yang punya istri itu berapa. Nah, banyak pria nggak tahu ukuran istrinya berapa. Coba jawab jujur di sini. Maaf, bukannya jorok nih, Iya. bukanlah semua banyak kan. Ya. Makanya waktu ngejemur saya perhatiin. Dilihatlah nomor berapa. Kan biar tahu kata Bapak. Nah, jadi begitu Pak. Itu hal yang simpel ketika kita belikan buat istri. Dan saya tahu gitu loh. Bra dan celana dalam CD yang bagus, yang nyaman buat istri itu orang yang kita cintai seperti apa. Jangan kita belikan buat hobi kita, kesenangan kita belikan yang mahal. Nah, sementara buat BH, bra istri, celana dalam istri yang panas. Ya, nggak boleh. Nggak boleh ya Pak. Itu namanya berhala buat kita. Sebelum kita lanjut ya Pak ya. Iya. Ini kita ada pelayanan Cahaya Bagi Negeri Pak. Iya. Itu adalah Obor Berkat Indonesia. Kenalkan nama saya Roma. Ini adalah Roma. Dari lahir, dia memang sedikit berbeda dari teman-temannya. Hal ini membuat Roma tumbuh menjadi anak yang pendiam dan kurang percaya diri. Waktu Roma dilahirkan, dokter memang sudah bilang kalau Roma itu anak yang spesial. Dia kemarin dibilang itu anak yang mengidap Down syndrome. Jadi memang dia mulai kecil sampai umur dia 11 tahun, memang perkembangannya agak lambat gitu. Di sekolah paling dia memang pernah saya tanya-tanya gitu. Ada nggak gangguin kau di sekolah? Ada sih dibilang seperti itu. Kayak mana? Dibilang sama aku Roma bodoh katanya gitu. Pada tahun 2022, Roma bergabung di Sanggar Belajar School of Life di GBI Gasaribu, sebuah program pemuritan anak yang holistik dari CBN Indonesia. Para tutor di sini melihat Roma sebagai anak yang istimewa dan butuh perhatian khusus. Pertama kenal dengan si anak susah interaksi. Kadang kalau dia susah interaksinya itu kita tanya nggak mau jawab. Dia diam aja, matanya gini tunduk, diam aja. Jadi kita susah berinteraksi dengan dia. Kita kasih perhatian khusus memang iya. Hanya saja kita perlakukan dia sama seperti anak-anak yang umumnya. Ada kegiatan yang kita langsungkan, dia ikut kita sertakan. Tapi untuk sekarang ini, dengan saya pribadi, dia itu sudah mau bercerita. Saya lihat dia sudah mau bermain dengan temannya, nyanyi-nyanyi sendiri mau. Kalau dulu enggak, dia cari tempat aja sendiri. Natal 2023 menjadi momen tak terlupakan ketika Roma dapat tampil di depan umum, menari, dan membaca liturgi dengan percaya diri.
Saya yang paling kagetnya itu dia pede tari lilin gitu. Justru Pak saya menangis Pak. Saya menangis itu karena terharu. Ternyata dia itu bisa tampil. Jujur Pak, saya juga karena dengan kekurangan dia agak kurang pede juga gitu Pak. Tapi karena dia udah bisa tampil, ternyata dia juga bisa. Ternyata mengikutkan seperti anak-anak normal biasa. Ayo, baca dulu Rom. Coba baca yang ini. Kuat suaranya ya. Ya, bacalah. Kami sangat berterima kasih kepada CBN Obi dan juga guru-guru SOL. Saya sebagai ibu dari Roma Sianipar sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada CBN dan OBI, terutama untuk SOL dan juga buat tenaga pengajar yang ada di SOL yang sudah sabar mengajari Roma sehingga Roma karakternya bisa berubah lebih baik. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Kalau Bapak lihat di belakang tuh Pak, Iya. itu masihkah ada maaf? Ini bukan Lebaran loh Pak sebenarnya. Coming soon dia. Iya, coming soon Pak. Film ini sebenarnya menceritakan tuh tentang keluarga yang fatherless Pak. Bagaimana akhirnya pemulihan itu terjadi di dalam keluarga. Nah kita nih Pak, Cahaya Bagi Negeri ini ada layanan doa Pak. Iya. Nanti Bapak berdoa buat orang-orang itu. Nah yang masuk pertama ini namanya Bapak Milko. Bapak Milko ini dia umurnya 52 tahun. Dia pernah menghubungi Cahaya Bagi Negeri di 21 Juli 2025. Dia bilang Bapak Milko didoakan mengalami pergumulan soal ekonomi. Oke. Tetapi ketika dia menghubungi, kemudian dia kasih tahu lagi nih pada tanggal 26 di bulan 7, Bapak Miko mengabarkan Shalom, selamat saudara, mengucapkan terima kasih karena doa-doanya itu menguatkan. Tetapi walaupun belum terlihat secara jelas, tapi dia tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong. Nah, Bapak doakan supaya Bapak Miko ini juga secara ekonomi terus Tuhan cukupi dan pulihkan dalam hal pekerjaan. Nah, ada juga Ibu Yulan, dia memiliki masalah rumah tangga. Jadi dia minta didoakan di dalam rumah tangganya dan dia mengucapkan terima kasih berkat dukungan doanya. Sekarang rumah tangganya mulai membaik dan dia diberi kekuatan untuk menjalani rumah tangganya itu. Wah, karena penting ya Pak ya. Kita datang pada Tuhan, kita berdoa buat yang pertama buat Bapak Milko. Kami percaya Tuhan tidak pernah membuat kami kecewa. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, itu adalah jawaban yang pasti, tempat yang pasti buat kami. Dikuatkan, dihiburkan buat Bapak Milko, Ibu Yulan Tuhan. Kami percaya Engkau menolong Bapak Milko, Ibu Anastasia dan Ibu Yulian Tuhan. Kami percaya ada jawaban yang pasti, ada kesaksian. Sehingga nama Yesus dimuliakan. Buat semua pemirsa yang sedang bergumul dengan segala beban keluarga, ekonomi, penyakit, ada jawaban yang pasti di dalam Yesus. Iman kami hanya kepada Yesus Tuhan, tidak kepada yang lain. Hanya Yesus jawaban buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin yang percaya. Amin. Jadi buat pemirsa dimanapun berada, mungkin saat ini sedang mengalami banyak masalah, baik itu ekonomi ataupun sakit penyakit, Cahaya Bagi Negeri ada layanan doa. Bapak Ibu Saudara bisa mencatat nomor-nomor di bawah ini, kapan saja, di mana saja bisa menghubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Karena 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, ya kan? Iya. Wah, nggak ada ngaso-ngasonya tuh. Nggak ada. Buat Tuhan nggak boleh ngaso. Iya, benar juga ya. Kan ada shift. Iya, benar juga ya. Kalau Tuhan ngaso, kami kacau. Iya. Makanya Cahaya Bagi Negeri juga nggak ngaso. Nggak ngaso kita Pak. Buat teman-teman yang buat teman-teman juga yang sangat diberkati dengan kesaksian ini, konten ini, kalian juga bisa share, bagikan supaya semakin banyak orang diberkati. Masa berkat tuh harus dibagi-bagi ya Pak ya? Jangan sendiri aja. Kan prinsipnya adalah terlebih hidup memberkati daripada menerima berkat. Wow. Kan Tuhan bilang,
terlebih berbahagia memberi berkat daripada menerima berkat. Nah, makanya jangan lupa juga untuk follow semua media sosial kita supaya kalian tahu update-update yang terjadi di Cahaya Bagi Negeri. Wah, luar biasa. Semakin apa? Semakin Bersinar. Ya. Bercahaya, bersinar. Nah, bersinar dan percaya satu-satuan. Nggak usah bingung, bro. Nah, sebelum terakhir nih, Pak, saya mau dapat pesan dari Grace dan Ibu, nanti terakhir Bapak. Mungkin singkat, sederhana, apa yang bisa kamu lakukan, kasih tahu kepada teman-teman kalau kondisi orang tuamu seperti ini, hal apa yang harus kamu lakukan sebagai anak? Silakan. Pastinya sih di dunia ini nggak ada orang tua yang sempurna ya. Semuanya pasti mereka benar-benar baru pertama kali jadi orang tua. Mereka belajar dan kita pun jadi anak pun juga belajar, ikut belajar sama-sama bertumbuh, sama-sama. Yang penting saling ingin saling ingin mengerti, saling kasih perhatian, kasih support. Hidupnya jangan egois sih pastinya. Nah, kalau Ibu? Ya, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan. Berarti andaliman, andalkan Tuhan. Dan percaya. Percaya. Andalkan iman. Bersyukur. Oh iya. Saya baru saya suka makannya doang, Pak. BPK pakai sambal andaliman. Andalkan iman. Andalkan iman, andaliman. Bersyukur juga. Bersyukur. Ya. Karena itu penting. Jadi andalkan Tuhan bersyukur dan bersyukur. Polisi Bapak. Kalau saya singkat aja, simple aja, apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Tetap percaya Yesus. Ketika kita menyerah, it finish. Semua selesai. Tapi kalau kita tetap percaya Yesus, nggak menyerah, ada jawaban, ada harapan yang pasti. Jadi buat teman-teman semuanya, buat penonton juga, terima kasih ya. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Saya Charlie. Saya Remonski. Bapak. Saya Pendeta Bambang Irawan. Ini. Grace. God bless you.